Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Oke, semoga tambah sukses semua. Saya ini berangkat dari utara Pasar Bunder, Sragen, melewati Jalan Sukawati. Nanti akan melihat makam yang ada di tengah jalan itu. Jadi itu pemilik pertama pabrik tebu Mojo yang adalah Tan Pasar ini. Nah, sebelah kanan ini alun-alun, kalau sebelah kiri ini kantor bupati. Ini lampu merah. Sragen ini tenang ya suasananya, sepi, jalanannya tidak macet, tidak terlalu ramai, dan masyarakatnya patuh lalu lintas. Di depan itu sebelah kiri itu sekolah SMP. Saya punya kenangan di situ. Itu pertama kali saya ketemu dengan nyonya dulu waktu pertama kali kenalan. Ya, jadi jalan ini terus ke depan, nanti akan di tengah jalan ini makamnya, makam orang Belanda pemilik pabrik tebu yang pertama tersebut. Jadi di alun-alun ini tidak begitu ramai sih memang, mungkin karena cuacanya panas ya. Sebelah kanan ini ada toko roti, saya biasa beli di situ. Roti kecil, murah-murah dan enak-enak. Nah, di depan itu nanti kiri jalan ada Taman Krido Anggo. Itu tempat favoritnya buat nongkrong. Ada wifi gratis juga. Di sebelahnya itu ada rumah dinas bupati. Nah, setelah itu di kanan jalannya itu ada swalayan ya. Luas namanya, itu mall kecil ya, swalayan favoritnya warga Sragen untuk belanja. Nah, sebelah kiri ini Taman Krido Anggo. Sedangkan luas itu yang sebelah kanan depan ini. Nah, yang ini. Jadi kalau berbelanja di sini. Ya, seperti ini pemandangannya. Cukup santai, sepi. Sragen ini terkenal dengan wisata Gunung Kemukus ya. Di sana terdapat makam Pangeran Samudro dan Ibu Ontrowulan. Di sebelah kiri ini ada Hotel Pondok Indah. Ini murah, cuma 150.000 dan selalu kosong, selalu buka itu. Kanan ini Tugu Adipura. Nah, dulu saya sering nginep di hotel tadi itu, jadi gak usah pesan dulu, langsung aja datang ke sana, pasti ada kamar kosongnya begitu. Kalau yang 100 itu ada AC-nya, kalau yang 50 cuma kipas. Kalau untuk cuaca, Sragen ini memang masih hijau ya pemandangannya. Cuma kalau cuacanya dibanding daerah saya, Sragen ini panas. Mungkin sama juga kayak Solo ya. Beda dengan daerah saya di timur, Jawa Timur sana, itu dingin. Kalau saya banding-bandingkan, ini mirip hampir sama dengan daerah Jabodetabek, panas. Jalanannya sepi karena memang banyak diatur ya jalannya. Ada yang searah, ada yang lewat ring road begitu. Nah, di depan itu lampu merah. Di lampu merah itu sebelah kanannya makamnya. Nah, sebelah kiri ini pemakaman umum SI. Kita masuk pemakaman. Nah, ini pemakaman umum. Nanti saya shoot dari pemakaman ini biar kelihatan jelas jalannya. Nah, itu kelihatan orang sedang menunggu truk lalu lintas di jalan itu makamnya. Jadi kalau kata teman saya yang jaga makam ini, saya tanya pada beliau, pas di setelah sampingnya jaga lampu merah. Nah, itu jaganya lampu merah itu selatannya. Jadi yang dilewati orang itu di sana makamnya. Jadi sebenarnya kalau dulu katanya makamnya itu ada di pinggir jalan, karena waktu itu jalan masih tidak seluas ini ya.
Jadi katanya beliau itu ingin dimakamkan di pinggir jalan biar bisa melihat wanita Jawa lalu lalang begitu. Ya mungkin terlihat cantik ya bagi orang Belanda wanita Jawa. Jadinya beliau meskipun sudah mati masih ingin menikmati kecantikan wanita Jawa. Tapi sekarang bukan wanita Jawa lagi yang lewat karena sudah ramai dengan kendaraan. Di itu rumah sakit umum Sragen. Di pemakaman umum ini campur ya, ada yang muslim, ada juga yang non muslim. Jadi itu rumah sakit RSUD Suhadi Prijonegoro Sragen. Ya kalau belum tahu, kalau di sana ada makam enak saja lewat ya, tapi kalau ada makam rasanya kayak gimana gitu. Mungkin kalau malam agak serem juga ya. Ya, kita lanjut jalan-jalannya seputar Sragen. Jadi jalan-jalan di Sragen ini cukup tenang. Jadi lewat meskipun di tengah kota tapi tenang begitu. Tidak macet, jalannya juga orang-orang pelan, tidak terburu-buru. Mungkin itu menggambarkan karakter orang Jawa ya. Bahkan di utara alun-alun itu ketika lampu sedang merah, traffic light itu, meskipun sendirian saya lihat orang itu berhenti. Padahal kalau di daerah saya ya, kalau lagi sepi ngapain berhenti, meskipun lampu merah lewat aja karena kan daerah sepi gitu. Tapi ternyata di sini tidak, orang-orangnya patuh-patuh, luar biasa. Nah seperti ini pemandangan jalannya, tertata rapi, sepi, sunyi, tenang jalan-jalan di sini. Nanti kita akan lewat di pabrik gula Mojo, PG Mojo, yang yaitu yang dimiliki pertama kali oleh yang dimakamkan di jalan tadi. Jadi beliau itu orang Belanda bernama Willibald Dagobert van Nispen. Jadi beliau adalah pemilik pabrik tebu Mojo yang pertama. Bahkan kata orang-orang dulu katanya beliau itu orang sakti, sangat sakti katanya begitu. Tapi ada yang mengatakan tidak juga sih. Ya itu kabar ya, nggak tahu benar apa tidak. Katanya beliau tuh menikah sama wanita Jawa dulu. Kalau wisata selain Gunung Kemukus, Sragen ini juga memiliki wisata museum manusia purba Sangiran. Saya pernah ke sana dan saya rekam videonya, ada di channel ini, bisa ditonton di video-video sebelumnya di channel ini. Jadi lumayan bagus ya kalau kita berkunjung ke sana, terutama bagi pelajar bisa sambil mempelajari tentang sejarah. Kalau saya perhatikan Sragen ini masih didominasi penduduk asli. Jadi tidak banyak pendatang di sini. Bahkan kebanyakan warga Sragennya yang merantau keluar. Jadi persaingan tidak terlalu ketat di sini. Makanya UMR-nya juga kecil. Bahkan ada isu katanya Sragen ini termasuk kabupaten termiskin ya di Jawa Tengah, katanya begitu. Tapi menurut saya sih untuk tempat tinggal, tempat hidup tuh cukup tenang di sini. Ya cuma memang perputaran uangnya mungkin lebih lambat. Makanya banyak yang merantau mencari penghasilan di luar. Memang ada sih yang merantau. Saya pernah ketemu orang Jawa Barat merantau ke sini, dia jualan roti. Ya mungkin Jawa Baratnya Bandung kalau nggak salah.
sebenarnya sih lebih enak kalau dari sana tuh menurut saya merantau ke Jakarta, lebih ramai kan, tapi mungkin suasananya ya. Jadi kalau di sini kan suasananya tenang, persaingan tidak banyak, jadi hidup itu damai. Ini markas tentara kanan kiri. Kalau dari segi keamanan, Sragen ini cukup aman menurut saya. Saya beberapa kali kalau pulang dari Jabodetabek itu nyampe di Sragen ini kadang jam 1, kadang jam 2 itu aman-aman saja. Dan jam 2, jam 3 itu kayaknya sudah mulai agak rame lalu lalang ke pasar Bunder tadi itu. Warganya juga cukup rukun, jadi campur ya, di sini ada yang muslim, ada non muslim gitu, tapi damai, saling bantu, hidup rukun. Belok kiri ini ada gado-gado Bang Ali, itu lumayan laris. Warungnya sederhana tapi lumayan rame. Kalau beli kadang antri, selalu rame di sana. Ya mungkin karena enak ya. Ini kalau perempatan ini kalau belok kiri itu tembus ke Jalan Raya Sukowati tadi. Di depan kanan ini ada banyak orang jualan di pinggir jalan. Itu ada kolam ikan, perikanan itu. Dulu di sebelah kiri depan itu ada warnet, tapi kayaknya sekarang sudah tutup, sudah tidak laku lagi. Orang sudah pada punya internet pribadi di ponselnya. Kalau makanan favorit di Sragen ini, kalau saya tanya orang Sragen di sini makanan favoritnya apa, mereka menyebutnya sambal tumpang. Saya pernah tahu sambal tumpang itu kayak apa, ternyata sambal begitu ditumpangkan ke makanan. Ya agak sulit ya kalau dijadikan oleh-oleh, karena kan kalau perjalanan cukup lama nanti tidak tahan di perjalanan. Katanya Sragen ini dulu merupakan bagian dari Solo Raya, jadi dulu masih satu ya, jadi belum ada istilah Kabupaten Sragen, jadi istilahnya ada Solo Raya. Bahkan ada orang tua-tua sekarang itu yang tidak tahu Kabupaten Sragen, taunya Solo, jadi menyebut Sragen ini Solo. Jadi dulu dikenal Sragen Bumi Sukowati begitu, tapi bagian dari Solo. Tapi sekarang sudah membentuk kabupaten sendiri, Kabupaten Sragen. Kalau sejarahnya, nama Sukowati itu sendiri katanya sudah dikenal sejak masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno abad ke-7. Sedangkan kalau nama Sragen yang dipakai sekarang itu katanya berasal dari kata pasrah dan legen. Legen itu fermentasi sari gula kelapa yang disematkan oleh Pangeran Sukowati. Saya dulu pertama kali dengar nama Sukowati tak pikir ini nama ratu, tapi ternyata pangeran, berarti kan laki-laki. Jadi ceritanya dulu ketika Mataram kuno itu diperintah oleh Rakai Panangkaran, raja bawahannya yang bernama Rakai Walani Hukumbayoni itu menyingkir ke suatu daerah karena perang ya. Nah, daerah tersebut disebut Sukowati. Jadi inilah cikal bakal sebutan Bumi Sukowati. Kalau hari jadi Kabupaten Sragen ini sendiri itu ditetapkan 27 Mei
27 Mei 1746. Katanya pada tahun tersebut ada momen penting, yaitu Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I itu menancapkan tonggak perlawanan terhadap Belanda. Nah, Pangeran Mangkubumi itu merupakan adik dari Sultan Pakubuwono II yang sangat membenci Belanda. Ya, terutama karena pengaruhnya mengganggu kerajaan Mataram Islam. Jadi Pangeran Mangkubumi menyatakan perang dengan Belanda. Nah, dalam perlawanannya ini ia bersama pasukannya itu bergerak melewati Desa Cemara, Tingkir, Wonosari, Karangsari, Ngerang, dan Guyang. Setelah itu Pangeran Mangkubumi ini melanjutkan perjalanannya ke Desa Panda yang masuk ke dalam bumi Sukowati. Nah, sesampainya di lokasi ini beliau itu mendirikan sebuah pemerintahan bagi Projo Sukowati dan meresmikan namanya menjadi Pangeran Sukowati. Ini berada di Jalan Ahmad Yani, ini utara alun-alun Sragen. Jadi ini tengah kota berarti, tapi jalanannya sepi seperti ini. Ya, beda sekali dengan daerah Jabodetabek. Biasa kalau di sini di Jabodetabek macet, tapi di sini kayak bisa tiduran aja di jalan ini. Cuma memang penataannya menurut saya cukup bagus. Jadi rumah-rumahnya itu tertata dengan rapi. Pasarnya pun juga begitu di Pasar Bunder. Jadi tertata dengan rapi. Biasanya yang namanya pasar tradisional itu para penjualnya itu maunya sendiri, sulit diatur, biasanya seperti itu. Tapi ternyata di Pasar Bunder Sragen ini semuanya tertata rapi. Bahkan seakan-akan kayak ada kesepakatan ya di sana. Saya pernah itu masuk ke beberapa penjual pisang. Itu kan ada banyak penjual pisang. Nah, itu kalau belok kanan depan ini alun-alun. Jadi waktu saya mau beli pisang itu saya kan melewati penjual yang paling pinggir. Tapi beliau menawarkan, tapi saya tidak membelinya karena pisangnya besar-besar, saya butuh yang kecil gitu. Saya lanjut ke setelahnya dan saya duduk di penjual yang setelahnya. Ternyata ibu yang tadi itu kayak pura-pura menoleh ke arah lain begitu, pura-pura gak lihat. Ini alun-alun di depan itu, jadi banyak gading-gading seperti itu di Sragen, kayak ciri khas. Dan di beberapa tempat termasuk di alun-alun ini itu banyak sangkar merpati, dan itu dibiarkan bebas begitu bermain. Termasuk juga di Taman Kredo Anggo itu juga seperti itu. Nah, ini perlintasan rel itu kalau ke kanan sekitar 500 meter kalau nggak salah, di setelah pasar itu stasiun Sragen. Jadi banyak ditemukan di daerah Sragen ini sarang-sarang rumah-rumah merpati, sengaja dibuatin begitu. Tapi kok tidak ada yang memburu merpatinya ya? Kalau daerah saya kalau dulu, tapi kalau udah kayak gitu ya habis. Di sangkar aja kadang dicuri, apalagi dibiarkan bebas seperti ini, bisa habis digoreng. Nah, di depan ini kita akan belok ke kanan, ini menuju Pasar Bunder, dan kita akan melewati pabrik gula Mojo. Jadi pabrik tebu yang didirikan oleh orang Belanda yang makamnya ada di tengah jalan tadi.
Jadi di Sragen ini banyak jalan searah, ada yang jalan searah mobil saja, tapi motor boleh 2 arah. Padahal ini kota kecil sebenarnya. Ya, tapi lumayan dengan pengaturan seperti itu menjadi mengurangi kepadatan jalan. Nah, depan itu pasar Bunder bagian belakang. Nah, ini perempatan depan, dan di depannya lagi itu tikungan. Pas di tikungan itu pabrik gulanya. Sepertinya sih masih beroperasi hingga saat ini, tapi sepertinya tidak terlalu aktif ya. Biasanya kan kalau pabrik gula banyak truk, tapi di sini tidak. Nah, ini kanan ini pasar Bunder. Tapi sekarang dibangun lagi pasar Sukawati. Jadi pasar Sukawati. Nah, itu depan itu pabrik gula PG Mojo. Nah, ini pabrik gula yang didirikan oleh orang Belanda yang dimakamkan di tengah jalan tadi. Jadi luar biasa juga ya jasa beliau. Pabriknya masih ada hingga saat ini. Jadi tentunya memberi banyak manfaat ya pada warga sekitar. Karena kan warga sekitar ya tentu mendapatkan gula dan juga lapangan pekerjaan, tentunya bisa bekerja di pabrik ini. Jadi ini pasarnya. Jadi posisinya pas alun-alun, kemudian pasar ini, kemudian stasiun. Nah, cuma kalau terminalnya jauh dari sini. Terminalnya itu makam tadi, itu makam yang di tengah jalan itu masih lurus. Kalau dari sini mungkin sekitar 5 kilo mungkin dari sini, dari pasar ini. Nah, belok kiri ini ke stasiun. Kalau Gojek di sini sudah lumayan ramai, udah banyak. Cuma kalau tengah malam sulit. Saya kalau order Gokar tengah malam itu jam 2 atau setengah 3 tidak ada yang nyaut. Nah, ini terminalnya. Sekarang udah sepi seperti ini terminal Sragen. Jadi gak kayak dulu. Kalau dulu kan banyak bis ya, bis ekonomi dan angkot gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti ini. Jadi yang ada itu hanya agen-agen bis eksekutif. Itu Tugu Adipura yang tadi. Sebelah kanan ini ada Tugu Buah. Nah, ini saya lompat. Kanan ini Taman Krido Anggo. Depannya banyak kios-kios, kiri ini untuk bunga. Nah, dulu sempat mau dibongkar kios ini, tapi penghuninya serempak menolak. Mereka protes karena mungkin ya kalau mau pindah kan akan mencari pelanggan lagi. Tapi kalau di sini kan sudah dikenal, mereka sudah punya pelanggan. Oke, semoga sukses semua.